Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-71. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekasan menerima ganjaran itu tanpa dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ia pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya, sehingga ia justru mendapat ganjaran. Namun Haryo Wisoko itu pun berkata di dalam hatinya, "Ternyata Pangeran Benowo sudah mempermainkan ayahandanya. Jika saja Kanjeng Sultan mengetahui bahwa ia termasuk sasaran permainan Pangeran Benowo, maka ia tentu akan sangat marah." Tetapi Haryo Wisoko tidak melihat jalan untuk menyampaikan kepada Kanjeng Sultan bahwa Kanjeng Sultan itu sudah dipermainkan oleh putranya. Dalam pada itu Ki Tumenggung Sarpabiwada pun berkata di dalam hatinya, "Tentu laporan Pangeran Benowo kepada Kanjeng Sultan tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Pangeran Benowo merasa sangat berterima kasih bahwa cincin itu telah kembali kepadanya, atau Paksi benar-benar telah menolongnya." Jantung Ki Tumenggung itu pun terasa berdegup semakin cepat. Bahkan ia pun mulai bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah kedatangan Paksi membawa cincin itu memang satu permainan bersama antara Paksi dan Pangeran Benowo? Tetapi Ki Tumenggung pun bertanya kepada diri sendiri, tetapi di mana mereka saling mengenal? Tetapi baik Ki Tumenggung Sarpabiwada maupun Haryo Wisoko tidak sempat berpikir terlalu panjang. Setelah menyerahkan ganjaran kepada Paksi Pamekasan, maka Kanjeng Sultan pun menutup paseban agung itu. Namun Kanjeng Sultan itu sempat berkata kepada mereka yang datang menghadap, "Ayah Paksi, Ki Tumenggung Sarpabiwada tentu ikut merasa bahagia pula hari ini bahwa anak laki-lakinya telah mendapat ganjaran. Tetapi lebih dari itu, adalah satu kebanggaan orang tua bahwa anaknya memiliki sifat seorang kesatria sejati." Beberapa orang telah berpaling ke arah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Memang ada sepercik kebanggaan, tetapi kebanggaan itu segera larut ketika ia mengatakan kepada Pangeran Benowo bahwa Paksilah yang telah membawa cincin kerajaan itu pulang. Justru ia berharap bahwa anaknya akan mendapat hukuman. Ia dapat dituduh mencuri cincin yang hilang itu. Pada saat Pangeran Benowo datang untuk mengambil cincin itu, Paksi Pamekasan telah mencoba untuk ingkar. Tetapi yang terjadi justru Paksi mendapat penghargaan sebagai seorang kesatria serta ganjaran sebilah keris bersama warangkanya serta sejumlah uang. Dalam pada itu sejenak kemudian, paseban agung itu telah ditutup. Setelah Kanjeng Sultan meninggalkan bangsal, mereka yang menghadap pun segera meninggalkan paseban itu pula. Beberapa orang sempat mengucapkan selamat kepada Ki Tumenggung Sarpabiwada. Namun ketika mereka juga ingin mengucapkan selamat kepada Paksi Pamekasan, ternyata Paksi Pamekasan sudah tidak ada di paseban. Dalam pada itu, Haryo Wisoko pun telah mendekati Ki Tumenggung Sarpabiwada. Dengan nada berat Haryo Wisoko itu pun berdesis, "Satu permainan yang menarik. Apakah kau terlibat dalam permainan ini?" "Tidak," jawab Ki Tumenggung. "Aku justru menjadi salah seorang yang telah dipermainkan." "Tetapi sikapmu terhadap anak laki-lakimu aneh."
Ki Tumenggung memandang Haryo Wisoko dengan kerut di dahi, namun Haryo Wisoko pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Ki Tumenggung pun kemudian meninggalkan istana itu dengan hati yang semakin risau. Ia tahu bahwa Paksi Pamekasan tentu akan pulang dengan membawa ganjaran yang telah diterima. Tetapi ketika Ki Tumenggung itu sampai di rumah, ia masih belum melihat Paksi Pamekasan. Agaknya Paksi Pamekasan itu telah dibawa Pangeran Benowo ke Kasatriyan dan berada di sana beberapa lama. Sebenarnya lah, Paksi Pamekasan memang berada di Kasatriyan. Di Kasatriyan, Paksi Pamekasan bukan saja berbincang dengan Ki Martabriwok dan Pangeran Benowo, tetapi hadir juga di Kasatriyan itu Raden Sutawijoyo. Kepada Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo telah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, juga permainannya tentang cincin kerajaan yang dibawanya pergi itu. Sebaiknya Kakang Mas Sutawijoyo sajalah yang membawa cincin itu. Pada suatu saat aku akan dapat mengalami kesulitan jika aku yang membawanya. Cincin itu cincinmu, Adimas, jawab Raden Sutawijoyo. Tidak, aku belum pernah mendapat limpahan wewenang dari ayahanda. Bukankah itu hanya menunggu saatnya saja? Desis Raden Sutawijoyo, katanya. Tetapi kita tahu bahwa banyak orang yang memburu cincin itu. Antara lain adalah Paman Haryo Wisoko sendiri. Kita berdua mengetahui akan hal itu. Ya Kakang Mas, ia memburu sampai di kaki Gunung Merapi. Beruntunglah bahwa aku masih juga sempat pulang. Tentu bukan hanya Paman Haryo Wisoko yang telah memburu Adimas. Benar Kakang Mas, beberapa perguruan telah berusaha untuk mencari aku dan sudah jemu untuk diperas agar aku menyerahkan cincin itu. Raden Sutawijoyo tersenyum, katanya. Karena itu, Adimas jangan pergi kemana-mana. Sebaiknya untuk sementara Adimas tetap saja berada di istana. Pangeran Benowo menarik nafas panjang, katanya. Aku merasa seperti seekor burung di dalam sangkar. Aku tidak betah Kakang Mas. Bagaimana jika Adimas mohon kepada ayahanda agar cincin itu disimpan di bangsal pusaka saja, seperti sebelum cincin itu dinyatakan hilang? Aku sudah menghadap ayahanda dan mengatakan bahwa cincin itu sudah aku ketemukan. Tetapi ayahanda nampaknya tidak begitu mempedulikan. Apa kata ayahanda? Ayahanda tidak begitu menanggapinya. Menurut ayahanda, memang akulah yang membawa cincin itu. Ayahanda justru memerintahkan agar aku menyimpan cincin itu baik-baik. Nah, bukankah itu sudah satu limpahan wewenang kepada Adimas bahwa cincin itu milik Adimas? Tidak Kakang Mas, ada bedanya. Ayahanda berkata, bawa saja cincin itu dahulu. Raden Sutawijoyo tertawa, katanya. Hehehe, jangan terlalu risau Adimas, bawa saja cincin itu. Jika cincin itu kau letakkan di bangsal pusaka, maka cincin itu akan benar-benar hilang. Mungkin diambil seseorang dengan kekerasan. Tetapi jika cincin itu ada di jari Adimas Pangeran Benowo, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Aku justru akan menjadi sasaran orang-orang yang mencari cincin itu. Sudah aku katakan, jangan meninggalkan Kasatriyan, setidak-tidaknya untuk sementara. Tetapi siapakah sebenarnya yang meniup-niupkan berita bahwa siapa yang memiliki cincin ini akan dapat menurunkan penguasa di tanah ini? Siapapun yang mula-mula meniupkan berita itu, namun sekarang setiap orang sudah mempercayainya. Sementara ayahanda sama sekali tidak menghiraukannya. Seharusnya ayahanda menyadari bahwa hal ini akan dapat mengguncang ketenangan Pajang. Aku sudah mencoba menjelaskan Kakang Mas, tetapi ayahanda menganggap bahwa persoalannya adalah persoalan kecil saja. Ayahanda minta aku tidak terlalu memikirkannya. Pangeran Benowo berhenti sejenak,
Lalu katanya kemudian, "Jika saja ayahanda tahu apa yang aku lihat, orang-orang itu memburu Pangeran Benowo seperti seorang sedang memburu tupai." Sekali lagi aku nasihatkan Adimas, jangan meninggalkan Kasatriyan untuk sementara. Bukan sekedar tentang aku sendiri Kakang Mas, tetapi tentang orang-orang yang ingin memiliki cincin bermata tiga itu. Beberapa perguruan telah mengerahkan murid-muridnya, yang satu berbenturan dengan yang lain. Mereka saling mencurigai, dan bahkan benturan-benturan kekerasan sudah sering terjadi. Mulai hari ini akan tersebar berita bahwa Pangeran Benowo sudah berada di istana. Dengan demikian, mereka akan berhenti bertengkar. Tidak ada lagi yang dipertengkarkan. Tetapi Paman Haryo Wisoko, nah, kita sekarang tinggal mengamati Paman Haryo Wisoko. Kau harus berhati-hati Adimas terhadap Paman Haryo Wisoko yang kita tahu. Ia sangat licik. Sebenarnya Paman Haryo Wisoko adalah seorang yang pintar. Ia banyak memiliki pengetahuan dan akal. Tetapi kepandaiannya dan kecerdikannya itu telah disalahgunakan. Kakang Mas, Ki Tumenggung Sarpabiwada agaknya telah bekerja sama dengan Paman Haryo Wisoko. Raden Sutowijoyo mengangguk-angguk ketika ia berpaling kepada Paksi Pamekasan, maka dilihatnya wajah Paksi Pamekasan yang tegang. "Maaf Paksi," berkata Pangeran Benowo. "Aku tidak sedang mengada-ada, tetapi bahwa Haryo Wisoko datang ke rumahmu pada saat cincin itu kau serahkan kepada ayahmu telah mengundang kecurigaanku." Paksi Pamekasan mengangguk dalam-dalam. Katanya, "Hamba dapat mengerti Pangeran. Karena itu, aku ingin minta kau pulang." Paksi Pamekasan mengangguk lagi sambil menjawab, "Hamba Pangeran, sebenarnya aku merasa berat untuk membebani tugas yang aku sendiri merasa ragu. Apakah kau mampu memikulnya?" Paksi Pamekasan menundukkan kepalanya. Ia sudah menduga tugas apakah yang akan dibebankan kepadanya. "Paksi," berkata Pangeran Benowo selanjutnya, "aku ingin minta kepadamu untuk mengamati hubungan antara ayahmu dengan Haryo Wisoko." Paksi Pamekasan tidak segera menjawab. Ia sadar bahwa tugas itu adalah tugas yang sangat berat baginya. Bagaimanapun juga, Ki Tumenggung Sarpabiwada itu adalah ayahnya. Apakah ia akan dapat mencegahnya? Raden Sutowijoyo yang agaknya dapat membaca gejolak perasaan Paksi Pamekasan. Karena itu maka ia pun berkata, "Kau tidak usah bertindak sendiri Paksi. Kau hanya berkewajiban untuk melaporkannya kepada Adimas Pangeran Benowo." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi di wajahnya memancar keraguan-raguan yang mencekam. "Paksi," berkata Ki Martabriwo, "pengawasan itu sebenarnya lebih banyak ditujukan kepada Haryo Wisoko, bukan kepada ayahmu. Meskipun pelaksanaannya memang harus dilakukan kepada kedua-duanya. Yang berniat buruk adalah Haryo Wisoko. Ayahmu hanya terlibat saja, meskipun hal itu tidak dapat terjadi jika ayahmu tidak bersedia bekerja sama." Paksi Pamekasan menarik nafas panjang. Terdengar ia pun berdesis, "Aku mengerti Guru." "Nah, jika demikian, aku berharap bahwa kau dapat melakukannya dengan baik Paksi," berkata Pangeran Benowo. "Namun kau harus menyadari bahwa Haryo Wisoko adalah seorang yang berilmu tinggi dan tangkas berpikir. Karena itu kau harus berhati-hati." "Hamba Pangeran." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. "Dalam keadaan tertentu, Haryo Wisoko dapat berbuat sangat kejam," berkata Pangeran Benowo kemudian. "Kau telah melihatnya sendiri apa yang pernah dilakukannya." "Hamba Pangeran." "Nah, dengan demikian, kau tidak saja harus mengamati hubungan ayahmu dengan Haryo Wisoko, tetapi mungkin sekali kau harus bertindak dalam keadaan yang sangat mendesak,
Jika ayahmu membuat Haryo Wisoko kecewa, maka Haryo Wisoko tentu tidak akan segan-segan menyingkirkannya, berkata Ki Marta Priwo kemudian. Ya Guru, berhati-hatilah, pesan Pangeran Benowo. Paksi Pamekasan mengangguk lagi, tetapi di wajahnya masih nampak keraguan-raguan. Bahkan kemudian dengan nada berat ia pun bertanya, apa yang harus hamba lakukan jika hamba harus pergi lagi dari rumah? Hamba tidak tahu pasti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh ayah. Kadang-kadang hamba merasa bahwa rumah itu bukan lagi rumahku. Pangeran Benowo menarik nafas panjang, katanya, ayahmu memang aneh Paksi, tetapi untuk sementara kita berharap bahwa kau tidak akan pergi dari rumahmu. Hubungan yang membingungkan, desis Raden Sutowijoyo. Namun bagaimanapun juga, aku kagum akan sikapmu Paksi. Apapun yang dilakukan oleh ayahmu terhadapmu, kau tetap bersikap sebagai seorang anak yang baik. Paksi Pamekasan tidak menjawab. Memang kadang-kadang timbul persoalan di dalam dirinya. Apakah ia harus bersikap lain terhadap ayahnya? Namun sejak kecil Paksi Pamekasan sudah diajarkan untuk mematuhi segala perintah ayahnya itu. Meskipun kadang-kadang ia tidak tahu apakah perintah itu wajar ataukah tidak. Tetapi ayahnya adalah seorang raja di rumahnya. Apapun yang dilakukan tidak seorang pun yang dapat mencegahnya. Sedangkan apa yang dikatakan adalah kebenaran bagi seisi rumahnya. Paksi, berkata Ki Marta Priwo kemudian, apapun yang pernah dilakukan oleh ayahmu, ia tetap ayahmu. Kau harus patuh kepadanya. Tetapi itu bukan berarti bahwa kau tidak dapat menyatakan pendapatmu. Tentu saja sekedar masukan bagi ayahmu. Keputusan terakhir memang ada di tangan ayahmu. Meskipun demikian, setelah kau dewasa penuh, maka kau pun akan dapat mendengarkan kata nuranimu sendiri. Kau dapat berpijak pada landasan keyakinanmu untuk menanggapi setiap persoalan yang timbul. Namun semua itu tidak akan dapat menghapuskan hubungan antara anak dan ayah pada tempatnya masing-masing. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, sementara Pangeran Benowo pun berkata, pulanglah Paksi, ibumu tentu menjadi sangat gelisah menunggumu. Kita tidak tahu apakah ayahmu sempat menceritakan bahwa di Paseban kau justru telah mendapat ganjaran dari Kanjeng Sultan. Bukan hukum gantung atau hukum pancung. Sebenarnya lah malam itu aku juga menjadi bingung. Aku tidak mengira bahwa tiba-tiba ayahmu menyebut namamu. Bahkan ayahmu telah menunjuk bahwa kaulah yang telah membawa cincin itu pulang. Paksi Pamekasan mengangguk dalam-dalam, namun kemudian katanya, tetapi bagaimana dengan ganjaran uang yang sekampil ini? Keris yang hamba terima merupakan ganjaran dan sekaligus penghargaan yang tidak ternilai bagi hamba. Tetapi uang itu justru membingungkan hamba. Kenapa kau menjadi bingung? Uang itu adalah uangmu. Tetapi hamba tidak melakukan apa-apa, apalagi menyelamatkan pangeran. Paksi, sahut Pangeran Benowo, yang kau lakukan jauh lebih besar dari sekedar menolong aku yang terperosok ke dalam jurang dengan mempertaruhkan nyawamu. Jauh lebih besar dari itu. Tanpa kehadiranmu bersamaku, aku sudah menjadi lumat oleh orang-orang yang memburu cincin itu. Pada kenyataannya, justru pangeranlah yang telah menyelamatkan hamba. Tidak, atau katakanlah kita sudah bekerja bersama. Kau tidak usah membayangkan bahwa jurang itu adalah sebuah lekuk yang dalam dan berdinding batu-batu padas yang runcing. Tetapi jurang dapat berwujud apa saja, sementara aku terperosok ke dalamnya. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, katanya, uang di kampil itu terlalu banyak. Paksi, berkata Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo adalah putra seorang raja. Kau tahu berapa besarnya kekayaan seorang raja? Nah,
kau akan tahu bahwa uang di dalam kampil itu tidak berarti apa-apa bagi seorang raja. Tetapi bagi hamba, juga tidak seberapa. Bukan berarti upahmu selama kau bersama-sama dengan Adimas Pangeran Benowo, tetapi sekedar ucapan terima kasih dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, sementara Pangeran Benowo berkata, "Paksi, selain sebilah keris sebagai penghargaan yang diberikan karena sifat kesatriaanmu, sekambil uang sekedar pernyataan terima kasih, maka aku juga ingin memberikan seekor kuda yang baik buatmu." "Seekor kuda?" bertanya Paksi Pamekasan dengan nada tinggi. "Ya, aku tahu di rumahmu sudah ada beberapa ekor kuda, tetapi kuda-kuda itu adalah milik ayahmu. Sekarang kau sendiri akan memiliki seekor kuda pula." Paksi Pamekasan memandang Pangeran Benowo dengan sinar mata yang berkilat-kilat. Sebenarnya lah, ia memang ingin memiliki seekor kuda. Diam-diam ia memang sering naik kuda milik ayahnya jika ayahnya tidak ada di rumah. Tetapi jika ayahnya mengetahuinya, maka ayahnya akan selalu menjadi sangat marah. Bahkan Paksi Pamekasan pernah mendapat hukuman karena ia membawa seekor kuda berkeliling kota. Untunglah adik-adiknya tidak pernah melaporkannya kepada ayahnya jika Paksi Pamekasan setiap kali membawa kudanya keluar. Demikian pula para pembantu di rumahnya. Tetapi memang pernah terjadi, ayahnya sendiri secara kebetulan melihatnya langsung ketika ayahnya sedang bertugas. Meskipun demikian, sekali-sekali memang ayahnya memberinya kesempatan untuk berkeliling kota di atas punggung kuda, meskipun jarang sekali terjadi, bahkan kadang-kadang bersama adik laki-lakinya. Hari itu Paksi Pamekasan telah diperkenankan pulang dengan naik seekor kuda yang besar dan tegar berwarna kelabu. Kuda yang sangat baik menurut penilaian Paksi Pamekasan. "Terima kasih Pangeran," berkata Paksi Pamekasan berulang kali. Ki Marta Priwok menepuk bahu Paksi Pamekasan sambil berkata, "Paksi, masih ada kewajibanmu. Kau masih harus menuntaskan ilmumu agar kau tidak dapat lagi dihanyutkan oleh ilmu celeret tahun itu." Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya, sementara Ki Marta Priwok berkata selanjutnya, "Kau ingat bahwa kau pernah diangkat oleh angin pusaran?" Paksi Pamekasan mengangguk kecil. Namun kemudian jantungnya telah dicekam oleh kegelisahan sebelum ia memasuki halaman rumahnya. Namun Paksi Pamekasan memang harus pulang. Dengan demikian ibunya akan menjadi tenang. Ia pun harus memberikan laporan kepada ayahnya apa yang telah terjadi di Paseban meskipun ayahnya itu melihatnya langsung. Sejenak kemudian, Paksi Pamekasan pun berjalan menuntun kudanya di halaman rumahnya. Kuda berwarna kelabu yang besar dan tegar. Kuda-kuda ayahnya tidak ada yang sebaik kuda yang diterimanya dari Pangeran Benowo itu. Jantung Paksi Pamekasan menjadi semakin berdebar ketika ia melihat ayahnya berdiri di pendopo sambil bertolak pinggang. Dengan lantang ayahnya itu bertanya, "Dari mana kau curi kuda itu?" Paksi berhenti di halaman, kemudian ia pun menjawab, "Hadiah dari Pangeran Benowo, ayah. Bukankah kau sudah menerima ganjaran dari Kanjeng Sultan sendiri?" "Ya ayah." "Kenapa kau menerima hadiah juga dari Pangeran Benowo?" "Entahlah, aku tidak tahu ayah." Ayahnya itu pun kemudian turun dari pendopo sambil bertanya, "Apakah kau dan Pangeran Benowo sengaja mempermainkan aku?" "Tidak ayah, sama sekali tidak." "Jika suatu saat aku tahu bahwa kau dan Pangeran Benowo telah mempermainkan aku, maka kau akan sangat menyesal. Pangeran Benowo pun akan menyesal karena aku akan memberitahukan kepada Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan tentu juga merasa sudah dipermainkan pula. Kanjeng Sultan tentu akan bertanya,
Kenapa cincin itu dapat terlepas dari Pangeran Benowo dan jatuh ke tanganmu, apapun yang kau ceritakannya? Tetapi aku sama sekali tidak mempermainkan ayah. Aku telah melakukan apa yang harus aku lakukan sesuai dengan perintah ayah. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian dengan serta-merta telah berbalik dan kembali naik ke pendopo dan bahkan langsung masuk ke ruang dalam. Paksi Pamekasan pun kemudian membawa kudanya ke belakang. Masih ada tempat di kandang kuda. Seorang pekadik laki-laki yang rambutnya sudah mulai memutih datang mendekatinya. Sambil mengamati kuda berwarna kelabu itu, ia pun berkata, "Kuda yang sangat bagus, Raden." "Pemberian Pangeran Benowo, Paman." "Pangeran Benowo?" "Ya, Paman." "Pantas sekali. Pangeran Benowo adalah seorang penggemar kuda. Ia mempunyai beberapa ekor kuda. Tentunya semuanya kuda yang sangat bagus seperti kuda ini. Beruntung Raden mendapat hadiah seekor kuda dari Pangeran Benowo." Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, "Aku titipkan kuda ini kepada Paman." "Hehehe, aku memang pekadik di sini, Raden. Jangan cemas. Aku akan memelihara kuda ini sebaik-baiknya, seperti aku memelihara kuda-kuda Ki Tumenggung. Kuda ini akan menjadi kuda terbaik di rumah ini." Paksi Pamekasan masih tersenyum. Katanya, "Aku memang beruntung, Paman." Paksi Pamekasan pun kemudian telah menyerahkan kudanya kepada pekadik itu. Sekilas ia mengamati kuda-kuda lain yang sudah ada di kandang. Agaknya kudanya memang menjadi kuda yang terbaik. Ketika kemudian Paksi Pamekasan masuk ke ruang dalam lewat serambi samping, maka ibunya telah mendapatkannya. Dipeluknya anaknya itu sambil berkata, "Bukankah kau tidak dihukum, Paksi?" "Tidak, Ibu. Ternyata Kanjeng Sultan tidak menghukum aku. Aku justru mendapat beberapa macam ganjaran." "Ganjaran? Ah, berkatalah yang sebenarnya." "Ya, Ibu. Aku memang mendapat ganjaran." Paksi Pamekasan pun kemudian telah menceritakan hadiah-hadiah yang diterimanya. Sebilah keris, uang, dan Pangeran Benowo memberinya pula seekor kuda yang sangat baik. "Benar begitu?" "Iya, ayah juga menyaksikannya, kecuali kuda itu." "Ayahmu tidak bercerita kepadaku?" "Mungkin belum." Wajah Nyi Tumenggung itu pun nampak berkerut-kerut. Namun kemudian Nyi Tumenggung itu pun telah mencoba tersenyum sambil berkata, "Kau harus bersyukur, Paksi." "Ya, Ibu, aku memang harus bersyukur." "Sang Pencipta akan selalu melindungimu," desis ibunya. Namun di dalam hatinya ibunya itu pun berkata, "Bukan salahmu, Paksi, tetapi ayahmu itu telah membencimu." Dalam pada itu maka Paksi Pamekasan pun kemudian telah berkata, "Ibu, aku mohon Ibu bersedia menyimpan uang ganjaran yang aku terima. Ketika aku pergi, Ibu telah memberikan banyak sekali bekal kepadaku." "Tetapi bekal itu telah kau kembalikan, Paksi. Perhiasan-perhiasan itu masih utuh. Bahkan bekal uang yang kau bawa pun masih tersisa." "Tetapi aku mohon Ibu bersedia menerima dan menyimpannya. Pada suatu saat kita akan memerlukannya." Ibunya mengangguk. Diterimanya sekampil uang yang berat yang diterimanya dari Kanjeng Sultan. "Keris ini aku akan simpan sendiri, Ibu." Ibunya mengangguk-angguk. Diamatinya keris yang diterima sebagai ganjaran oleh Paksi itu. Keris yang terselip di dalam warangkanya yang terbuat dari emas. Pada hulu keris itu terdapat beberapa butir permata yang berkilat-kilat. "Keris yang sangat mahal," desis ibunya. "Ya, Ibu. Tetapi keris itu tentu bukan sekedar ganjaran, Paksi." "Maksud Ibu?"
bahwa kau menerima ganjaran sebilah keris itu adalah lambang bahwa kau telah dibebani pula tanggung jawab. Wajah Paksi Pamekasan menegang, dengan dahi berkerut ia pun bertanya, "Maksud ibu, bukankah kau menerima keris itu karena kau dianggap sebagai seorang kesatria sejati?" "Iya ibu." "Nah, kewajiban seorang kesatria sejati tidak berhenti sampai saatnya ia menerima ganjaran. Bahwa Kanjeng Sultan menganugerahkan sebilah keris itu tentu dengan maksud untuk melestarikan sifat-sifat kesatria di dalam dirimu, beserta sebuah tanggung jawab yang berat. Setelah kau menerima ganjaran keris itu, kau tidak dapat membelakangi sifat-sifat kesatria itu." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ia baru menyadari bahwa ganjaran itu bukan ganjaran yang diterimanya karena perbuatannya dan jasa yang telah lewat itu saja. Tetapi ternyata ibunya benar, keris itu adalah beban yang terletak di pundaknya. "Kenapa Ki Martapriwok tidak mengatakannya?" bertanya Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Untunglah bahwa ibunya sempat menerjemahkan maksud Kanjeng Sultan dengan ganjarannya itu. "Karena itu Paksi," berkata ibunya selanjutnya, "kau justru harus menjaga agar sifat-sifat itu tetap ada padamu. Dan yang lebih penting, kau amalkan, nak." Paksi Pamekasan mengangguk sambil berdesis, "Semoga ibu, aku mohon restu." Ibunya menepuk bahu anak laki-lakinya itu. Katanya, "Aku akan berdoa untukmu, Paksi." Ibunya pun kemudian telah masuk ke dalam biliknya. Disimpannya uang Paksi Pamekasan dengan baik bersama perhiasan-perhiasannya yang telah dikembalikan oleh Paksi Pamekasan. Bahkan Ki Tumenggung pun tidak akan mudah menemukannya. Dalam pada itu, ketika hal itu didengar oleh kedua adiknya, maka keduanya menjadi bangga. Keduanya telah menemui Paksi Pamekasan untuk mendengar langsung bagaimana Paksi Pamekasan menerima ganjaran itu langsung dari Kanjeng Sultan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.